Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selastiorini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi supply chain dan supply chain management serta desain lokasi distribusi. Supply chain atau rantai pasokan adalah jaringan antara perusahaan dan pemasokan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk atau layanan tertentu. Entitas dalam supply chain meliputi produsen, vendor, gudang, perusahaan transportasi, pusat pendistribusian, dan pengecer. Struktur supply chain ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama, aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Sedangkan supply chain management atau SCM adalah metode atau alat atau pendekatan untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak, mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, pelaku kegiatan distribusi maupun jasa-jasa logistik. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar perusahaan pada supply chain. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah yang pertama, product development, kegiatan merancang produk baru. Yang kedua, procurement, kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, planning and control, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat, production atau kegiatan melakukan produksi. Yang kelima, distribution, kegiatan melakukan pengiriman. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Fungsi fisik yang pertama sourcing atau mencari bahan baku, yang kedua penyimpanan material atau produk, yang ketiga distribusi atau transportasi, yang keempat pengembalian produk atau return. Aktivitas mediasi pasar yang pertama riset pasar, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga penetapan harga diskon, yang keempat pelayanan pernah jual. Tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Distribution network design. Sejumlah perusahaan di dunia melakukannya, sehingga lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi. 1. Tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang, selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Karyawan merupakan input paling penting dalam perusahaan. Yang kedua, nilai tukar dan resiko mata uang. Nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan hanya akan menyebabkan biaya tinggi. Yang ketiga, biaya. Poin keempat yaitu sikap. Sikap dari pemerintah pusat, wilayah, maupun daerah terhadap kepemilikan swasta. Kedekatan dengan supplier, penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah, kedekatan dengan pesaing. Hal ini disebabkan oleh adanya informasi, modal proyek, atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Metode penentuan lokasi ada 2, yaitu yang pertama, location for rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit dievaluasi. Yang kedua, yaitu center of gravity technique, merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.